Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kalamullahi azza wa jalla wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang khutbah salatul Jumat wafaqani Allah wa iyyakum. Tak lupa mari senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu dari limpahan rahmatnya, kasih sayangnya, sehingga Allah masih menetapkan nikmat-nikmat, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmatut ta'ah. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat ketakwaan kami tujukan kepada kami pribadi dan jamaah. Mari senantiasa kita isi waktu-waktu kita dalam rangka menunggu kapan malakul maut menjemput kita. Kita isi waktu kita dengan ketakwaan. Bagaimana caranya? Dengan melakukan seluruh kewajiban, melaksanakan dengan penuh ketundukan, penuh dengan kecintaan, keridhaan, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala meskipun besar godaannya. Kita jauhi larangannya dengan meyakini setiap apa yang Allah larang, setiap apa yang Allah larang pasti akan timbul mudarat, baik kita sadar ataupun tidak sadar. Ma'asyiral muslimin, sidang khutbah salatul Jumat wafaqani Allah wa iyyakum. Saya akan berbicara pada hal yang mungkin manusia mengira ini menimbulkan goncang. Tapi kalau semua dai ini mendiamkan, nanti siapa yang akan ingkarul munkar? Yaitu syubhat. Syubhat niku penyakit pemikiran. Ada yang mengatakan demikian. Setiap orang apapun agamanya, selama meyakini Allah itu ada pun titik. Jadi apapun agamanya, kalau dia meyakini Allah itu ada, apapun agamanya, maka dia muslim. Ini perkataan yang bahaya. Maka mereka mempersaudarakan saudara keimanan orang-orang Kristen, karena mereka meyakini juga Allah ada, Tuhan Bapa. Orang-orang Yahudi, mereka juga meyakini Allah itu ada. Masalahnya nanti tidak hanya hal ini, tapi juga merembet kepada orang-orang Islam yang lemah imannya. Akhirnya beranggapan begini, Pak, aku penting Islam, yakin nek kuwi Allah eneng, ra salat,
nglakoni tumindak haram ra masalah, penting ngakini Allah wonten. Ini bahaya. Maka akan saya bacakan kalamnya dawuhipun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam rangka membantah syubhat ini. Kata beliau, wa kasirun mimman yatakallamu fil haqiqah wa yashhaduha wa yashhadu hadhil haqiqah wa hiya haqiqatul kauniyah. Beliau hidup 700 tahun yang lalu, 7 abad. Artinya penyakit ini sudah ada sejak zaman beliau. Di zaman kita sudah gak ada banyak. Betapa banyak dari orang-orang yang memperbincangkan dalam masalah hakikat. Masalah hakikat ini ialah bahasanya orang-orang tarekat sufiyah, kuburiin, yang meyakini Allah itu ada. Dan mereka meyakini hal ini. Maka inilah yang disebut hakikat kauniyah. Hakikat kauniyah itu ialah Allah pencipta segala kaun. Kaun itu sesuatu yang ada. Lalu apa masalahnya? Ya, kita lanjut. Allati yashtariku fiha wa fi suhudiha wa ma'rifatiha. Maka keyakinan ini berkumpul. Keyakinan, persaksian orang-orang yang mengenal hal ini berkumpul. Baik al-mu'minu wal kafiru wal barru wal fajiru wa iblisu. Maka keyakinan ini, keyakinan Allah itu ada, satu. Keyakinan yang kedua, Allah Maha Pencipta, dua. Ini semua meyakini, baik orang beriman, baik orang kafir, baik orang baik, baik itu orang jahat, baik iblis sekalipun, muqtarifun bihadihil haqiqah. Mereka sepakat. Cuma pembedanya antara mukmin dan kafir ialah mukmin tidak hanya sekedar berhenti di situ. Tidak hanya sekedar berhenti Allah itu ada, tapi apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat yang kita baca berulang-ulang setiap hari. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Hanya, jadi Allah saja, nggak boleh yang lain. Hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Hanya Allah saja. Berbeda orang-orang Kristen yang mereka menjadikan Isa juga sesembahan, Bunda Maryam juga sesembahan, Uzair orangnya Yahudi juga dijadikan sesembahan. Maka ini terbedakan dari sisi penyembahan. Lah nanti dampaknya di akhirat apakah berbeda? Tentu jelas berbeda. Yang satu penghuni surga pasti. Yang satu nanti kekal di neraka dan diharamkan masuk surga. Nasallahu alaihi wa sallam. Dalilnya ialah ucapan iblis ketika dihukum diturunkan di dunia. Awalnya kita, bapak kita Nabi Adam dan iblis sama-sama di surga. Iblis diturunkan di dunia gara-gara sombong, penyakit sombong. Tidak mau sujud kepada Adam, sujud penghormatan, hati-hati ya. Sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Gak mau. Wong dhewean teko keri kok aku kon sujud, kon ngurmati. Moh aku senior. Penyakit senioritas. Maka turun ke bumi. Adapun Adam turun ke bumi karena apa? Karena dihasut, ditipu oleh iblis. Lanatullah alaihi. Bedanya iblis tidak bertobat sampai rela nanti jadi penduduk neraka. Bedanya Adam bertobat, meskipun diturunkan di dunia nanti kelak akan dikembalikan ke kampung halaman beserta kita insya Allah di surga. Kemudian ketika diturunkan di dunia, iblis bilang, Robbi bima aghwaytani. Lah ini kalimatnya, Robbi. Robbi itu ialah penciptaku. Wahai Tuhan penciptaku.
Ini iblis meyakini Allah Tuhan. Kalau bahasa Jawanya mungkin ya Gusti gitu. Berdoa masih mending. Ini iblis masih berdoa kepada Allah. Rabbi, wahai Tuhanku penciptaku, bima aghwaytani, atas dasar engkau telah menyesatkanku, sing sesat dheweke tapi nyalahne Allah. Karena kesesatan iblis berikutnya ialah menyandarkan kemaksiatan itu atas kehendak Allah secara murni total. Lahum fil ardi la'uzayyinanna lahum fil ardi, atas dasar engkau telah menyesatkan aku, maka pasti akan aku sesatkan mereka. Siapa? Keturunannya Nabi Adam. Fil ardi, di muka bumi ini, wala ughwiyannahum ajmain, dan akan aku sesatkan seluruhnya. Mereka semua disesatkan di dunia supaya apa? Lali dalane mulih. Tadi kemana dalane mulih? Ke surga. Maka ini merupakan bantahan bagi orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama atau cukup percaya Allah itu ada, itu cukup. Ya. Maka nasihat terakhir dari khutbah yang pertama ini, ya, kita baca surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah, siapa? Orang Yahudi dan Nasrani dan orang musyrik. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar beribadah hanya kepadaku saja, tidak boleh kepada yang lain. Atau beribadah kepada Allah disambi karo beribadah kepada yang lain, nggak boleh, nggak mau. Allah nggak mau disambi. Jadi sambi nggak boleh, harus satu, ahad. Mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan ibadah seluruhnya untuk Allah. Hunafa, bagi orang-orang yang hanif, yang lurus dari jalan tauhid. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dikasih contoh mengerjakan salat harus ikhlas. Menunaikan zakat harus ikhlas, tidak riya. Dalika dinul qayyimah, inilah jalan yang lurus menuju surga. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa li sa'il muslimin muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ittaqullah faqad faza al-muttaqun. Maka pelajarannya jamaah, kita harus sering mengkaji pelajaran akidah. Dalam masalah akidah kita harus orang yang benar-benar kokoh, harus tegas. Lakum dinukum waliyatin. Ini masalah agama, tidak boleh dicampur adukan. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Kemudian sebagai penutup khutbah kedua, sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya, semoga Allah Ta'ala menyampaikan kita, umur kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini. Ada nasihat bagus, ya, persiapan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah Ta'ala. Beliau menyebutkan begini, disebutkan dalam biografinya Imam Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, bahwasanya beliau ini mengkhatamkan Al-Quran 30 juz dalam sebulan 60 kali. Kok iso ya? Apa dongeng ini? Tenan pura? Cerita apa tenan? 60 kali. Ya. Jadi sehari khatam 2 kali. Buatan 2 juz. 30 juz kali 2. Siang khatam, malam khatam. Kemudian Syekh bilang gini, wa hada amrun yumkinu li ashabin nufus
al-qawiyah al-muqbilati 'ala Allah. Katam ping swidak sesasi ini ialah sesuatu yang sangat mungkin, tidak mustahil bagi orang-orang yang memiliki jiwa yang kuat, iman yang kuat, yang senantiasa hatinya bergantung menghadap kepada Allah. Jangan disalahartikan jadi ini terus 24 jam di masjid, enggak. Di kantor dia ingat Allah, di sabin dia ingat Allah, di warung dia ingat Allah. Amma man du'afat quwwahu wa qalla iqbaluhu ala maulahu fa innahu yustab'adu hada wa yaj'aluhu darban minal khiyal. Tapi kalau orang itu hatinya lemah, kekuatan imannya lemah, dan daya ingatnya kepada Allah lemah, lalai. Jangankan lalai, wis krungu adzan pura-pura tuli, oke kaset. Maka orang yang seperti ini dihadapkan dengan menghatamkan 60 kali dalam 1 bulan, ini merupakan dongeng bagi dia. Tidak mungkin dia bisa meraihnya. Dan ini kita kiaskan seluruh ibadah nanti wonten bulan Ramadan, Pak. Kalau kita orang yang sering lalai, melalaikan Allah, melalaikan perintah-perintah Allah, semuanya akan berat. Baca Quran, puasa pun, sedekah pun akan berat. Tapi kalau kebalikannya insya Allah sangat mungkin. Jangankan khatam 1 kali, khatam 60 kali pun sesuatu yang sangat mungkin. Karena apa? Imam Syafi'i makne nggih sego, Pak. Sama-sama manusia. Ya. Cuma yang membedakan keimanan. Maka kita minimal apa? Kita tiru, meskipun tidak bisa menyamakan, kita tiru. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah.